Salam gila bola. Apa kabar sob? Bagaimana kabar para pendukung Liverpool? Semangat pastinya. Fans Manchester United? Tak perlu khawatir, meski baru saja dibantai The Reds. Musim belum berakhir sob. Liverpool berhasil naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris usai kemenangan 4-0 atas Manchester United pada 20 April 2022. Apa nih artinya bagi Liverpool sendiri maupun bagi Manchester United di akhir musim nanti? Apa yang salah dengan setan merah? Dan bagaimana peluang quadruple bagi Liverpool? Satu yang pasti, Mohamed Salah itu kerikil bagi Manchester United. Sebelum kita membahas dampak kekalahan setan merah terhadap peluang mereka lolos ke Liga Champions dan bagaimana nasib Liverpool di akhir musim, serta semua fakta lain dari big match itu, tolong klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Mohamed Salah kerikil bagi Manchester United. Pemain Mesir Mohamed Salah persis seperti kerikil dalam sepatu bagi setan merah. Setelah mencetak 2 gol dan memberi 1 assist dalam kekalahan 4-0 pasukan Ralf Rangnick di kandang Liverpool, sakit dan tidak nyaman. Gol pertama Luis Diaz datang dari assist sang pemain Mesir. Gol kedua Mo Salah terjadi setelah ia menyambut umpan congkelan dari Sadio Mane. Dan setelah diselingi gol ketiga dari bintang Senegal itu, Mohamed Salah menyambut assist Diogo Jota guna menjadi gol keempat Liverpool 5 menit sebelum peluit panjang berbunyi. Bahkan sebelum kick-off dimulai di Anfield, Mohamed Salah sudah menyebalkan bagi setan merah, mencatatkan 8 keterlibatan gol ke gawang David De Gea dari semua head-to-head kedua tim selama ini, 7 gol dan 1 assist. Kini dengan 3 keterlibatan gol dalam satu malam, sudah 11 kali ia memotong tanduk dan ekor setan merah, dalam bentuk 9 gol dan 2 assist. Posisi klasemen Manchester United. Usai kekalahan 4-0 di Anfield ini, Harry Maguire dan kawan-kawan masih bertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan 54 poin. Tapi mereka sudah menjalani 33 pertandingan dan bisa sewaktu-waktu disalip oleh West Ham di bawahnya yang memiliki 52 poin. Dari 5 laga sisa sampai akhir musim itu, 2 termasuk sulit. Tandang ke Arsenal pada 23 April 2022 dan menyambut kedatangan Chelsea pada 29 April. Mikel Arteta pasti tidak sabar memanfaatkan kelemahan Red Devils ini, mencium bau darah dari kekalahan 4-0 ini. Demikian juga Thomas Tuchel. 3 laga lainnya relatif lebih mudah bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Mereka akan menjamu Brentford, tandang ke Brighton, dan tandang ke Crystal Palace pada 3 pekan terakhir musim ini. Jika Jadon Sancho dan kawan-kawan masih ingin berlaga di Liga Champions musim 2022-2023, maka mereka harus memenangkan 5 laga sisa tersebut. Semua jenis kehilangan poin, imbang, atau kekalahan akan disambut gembira rival-rival 4 besar mereka. Apa yang salah dari setan merah? Dosa terbesar dari Ralf Rangnick adalah jika tidak berusaha menang pada laga di Anfield ini. Sang manajer Jerman hanya berusaha menghindari kekalahan. Susunan pemain yang diturunkan Rangnick menimbulkan pertanyaan. Setelah memasukkan pemain seperti Phil Jones dan Nemanja Matic di starting 11-nya, keputusan memainkan 3 back menyebabkan kita berpikir, apakah dia memiliki ambisi untuk menang? Sepertinya Rangnick hanya berusaha menghindari kekalahan daripada mengejar kemenangan. Dan itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan setelah United dihabisi 0-5 di kandang mereka sendiri di Old Trafford oleh lawan yang sama hanya 6 bulan yang lalu. Rangnick berusaha membatasi kerusakan, tetapi malah menjadi bumerang. Phil Jones, Victor Lindelof, dan Harry Maguire sama sekali tidak berdaya, tidak nyaman, dan dicabik-cabik oleh trio Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Sadio Mane. Gol Mohamed Salah misalnya, memperlihatkan lini belakang setan merah tak bisa membaca arah bola. Paul Pogba mengkhianati usaha tim. Sang gelandang Prancis diajak pendukung sendiri pada laga terakhirnya dalam kemenangan 3-2 lawan Norwich City. Tapi sikap tubuh dan permintaannya untuk segera diganti pada menit 10 pertandingan di Anfield untuk apa yang terlihat sebagai cedera di pergelangan kakinya tidak bakal diterima secara baik oleh para pendukung Red Devils. 10 menit bermain dan minta diganti. Tidak mencoba bermain lebih dulu selama beberapa menit ke depan. Pogba sepertinya sudah patah arang dan tak mau bermain lagi bagi Manchester United. Nasibnya sudah berakhir. Ia akan pergi untuk kali kedua dari Old Trafford sebagai pemain bebas agen. Akan tercatat dalam sejarah sebagai pemain gagal.
Bagaimana masa depan Manchester United? Dalam jumpa pers sebelum big match di Anfield ini, Rangnick sudah menyuarakan sikapnya agar setan merah menirukan kebijakan Jurgen Klopp di Liverpool. Saat pertama kali datang ke Anfield, Liverpool menduduki posisi ke-8 klasemen. Dan coba lihat di mana Reds berada saat ini. Apa yang dilakukan Jurgen Klopp adalah menentukan seperti apa taktik dan strategi permainan, lalu mencari pemain yang cocok dengan sistem itu, serta membujuk sang kandidat agar bersedia datang bergabung ke Liverpool. Hal itu terbukti benar usai mendatangkan Mohamed Salah dan Alisson Becker dari AS Roma, Virgil van Dijk dari Southampton, juga Roberto Firmino dan Sadio Mane. Dua figur terakhir yang pas dengan cara bermain Reds adalah Thiago Alcantara dan Luis Diaz. Berganti-ganti manajer tidak akan menolong karena pemain yang direkrut pelatih sebelumnya belum tentu cocok dengan manajer selanjutnya. Harapan quadruple Liverpool terbuka lebar. Kita akan melihat dengan heran mengapa energi The Reds tidak pernah habis. Semua laga sampai akhir musim ini akan terlihat seperti pertandingan final. 10 pertandingan seluruhnya. 6 laga sisa di Premier League, 1 di final Piala FA melawan Chelsea, 2 di semifinal Liga Champions melawan Villarreal, dan 1 sisanya jika berhasil lolos dari hadangan pasukan Unai Emery itu, serta lolos ke partai puncak Eropa. Sempat tertinggal jauh dari pemimpin klasemen Manchester City. Jordan Henderson dan kawan-kawan kembali ke dalam perlombaan meraih gelar juara Liga Inggris setelah tidak terkalahkan sejak awal tahun 2022. Mereka menang 10 kali dan imbang 2, mencatatkan 8 kali gawang bersih, kini bahkan menyalip City usai kemenangan 4-0 atas Red Devils. Produktivitas Liverpool sebanyak 83 gol setelah 32 pertandingan merupakan yang terbaik dari semua tim Premier League sejauh ini, ditambah dengan hanya kebobolan 7 gol saja di kandang. Sebagai perbandingan, Manchester City mengantongi 72 gol saja, Chelsea 64 gol, Tottenham Hotspur 56 gol, Arsenal 45 gol saja. Sementara beberapa tim paling lemah memiliki tak sampai sepertiga jumlah gol Reds. Norwich City di dasar klasemen hanya 22 gol, Burnley 26 gol saja. Bahkan Wolves yang menduduki posisi 8 klasemen dan mengincar kompetisi Eropa hanya memiliki 33 gol dari 32 pertandingan. 3 pemain The Reds paling menonjol. Thiago Alcantara terlihat sempurna bagi tuan rumah, terutama pada babak pertama melawan Manchester United. Ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan sentuhan pada bola. Setiap kali mengirim umpan, hampir selalu sampai ke tujuan. Thiago benar-benar menikmati peran sebagai nomor 8 tim. Setiap gerakannya terlihat membuat takut lini belakang United. Pemain kedua yang akan segera mengubah wajah Liverpool adalah Luis Diaz. Pemain yang didatangkan dengan harga nyaris 1 triliun dari FC Porto itu selalu memiliki ambisi berlari lebih cepat daripada pengawalnya. Ia menyambut umpan atau memberi umpan bagi rekan-rekannya di depan. Ia terlihat tidak egois, yang merupakan karakter penting bagi lini serang The Reds. Tidak mungkin tak menyebut nama Mohamed Salah di sini. Jurgen Klopp sudah mengingatkan, hanya masalah waktu sebelum sang striker Mesir mencetak gol lagi. Dan setelah frustrasi gagal menjebol gawang Manchester City pada big match sebelumnya, dan hanya 1 gol dari 8 pertandingan sebelum ini, Salah kembali menjadi hantu bagi pertahanan setan merah. Jadi bagaimana menurutmu? Liverpool bisa quadruple musim ini?